Allah saya bersumpah dalam saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada dalam persidangan. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Mohon izin yang mulia, kami dari penuntut umum mengusulkan kalau para penasihat hukum dan para penasihat keberatan kalau kita bikin dua klaster yang mulia untuk kita diperiksa secara bersamaan dan fungsi diperiksa secara bersamaan. Tapi bisa kami berikan. Terima kasih yang mulia. Kalau kami sepakat kalau untuk kepolisian karena ini kan cuma saksi penangkapan. Jadi sekali itu karena keterangan juga kami kami kemudian untuk saksi dari lapas ya nanti kami perlu juga. Jadi kita minta memang penangkapan juga nih. Mohon izin yang mulia teknis pembuktian kami. Kami mengusulkan untuk diperiksa pertama adalah pihak lapas itu saudara Hendra Gunawan karena biar lulus ceritanya. Jadi nggak lompat-lompat. Jadi ada dua. Nanti biar Pak Hendra dulu untuk penangkapan polisi nanti belakangan. Biar penangkapan ceritanya. Hendra Gunawan. Untuk saudara saksi Hendra Gunawan ya. Sebelumnya terima kasih Pak sudah jauh-jauh dari Lampung datang ke sini. Dan terima kasih. Dan saudara saksi sudah dibuka untuk memberikan keterangan yang benar apa adanya sesuai yang saudara lihat, saudara dengar dan saudara alami sendiri. Saudara saksi, saudara pernah diperiksa di Polsek Cempaka Putih sebagai saksi di PAP? Siap, pernah. Nah, ya. Keterangan yang sudah berikan di Polsek Cempaka Putih benar? Benar, sesuai. Tanpa diarahkan, tanpa dikondisikan, benar semua ya? Benar semua. Oke, langsung Pak ya. Terkait kasus ini, permasalahan ini ada perkara apa? Saudara dihadirkan jadi saksi hari ini. Ada permasalahan apa? Permasalahan tentang sebagai saksi ketika saya menjabat sebagai komandan jaga ada yang saya tangkap. Oke, tunggu sampai step by step aja Pak. Ini saudara selaku komandan jaga. Di mana Pak? Komandan jaga? Di rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Tugas komandan jaga itu boleh tuh Pak? Apa tugas?
tugas menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan rutan. Berarti interaksi dengan para terpidana ya, tahanan Siap. itu berinteraksi ya. Lakukan razia, penangkapan juga kalau ada sesuatu yang melanggar hukum. Siap. Masuk tugas saudara ya. Termasuk. Kemudian terkait kejadian ini bisa saudara ceritakan kronologis dari awal sampai saudara melakukan tadi katanya razia atau penangkapan terhadap para terdakwa ini. Siap. Izin yang mulia, saya menjelaskan ketika kejadian pada Januari tanggal 3 hari Jumat, setelah sholat Jumat saya berkewajiban untuk melakukan kontrol keliling untuk wilayah blok. Ketika saya kontrol di wilayah blok E tipe 7 lantai 3, ada seorang warga binaan ketika bertatapan langsung sama saya, dia langsung menghindar dan balik kembali ke blok. Bentar. Warga binaannya siapa? Namanya? Pada saat itu saya belum tahu. Kalau sekarang saya sudah tahu. Siapa namanya? Si saudara Ardian. Ardian ya. Ardian. Oke. Terdakwa Ardian berarti ya. Ardian. Oke. Ya. Pertama saya ceritakan dulu yang mulia. Jadi ketika kontrol blok, kita ada berkewajiban untuk keliling seluruh blok, kita ada checkpoint. Nah, ketika saya checkpoint, saudara Ardian keluar dari blok, ya kan? Dia bertatapan sama saya seolah-olah kayak kaget, seperti mencurigakan. Jadi ketika seperti itu dia kembali ke blok, ke kamar kamar 1. Dia menyampaikan sesuatu hal di kamar blok E1. Setelah itu dia pergi, saya panggil-panggil tidak menjawab. Udah berapa lama dia lari ke blok D. Setelah itu saya samperin. Habis itu saya tanya, kamu ada apa? Kepentingannya apa? Maaf Pak, saya tadi disuruh belanja. Takut saya lupa apa yang saya mau belanjakan. Setelah itu saya silakan untuk dia untuk turun untuk belanja, tapi timbul kecurigaan saya di kamar blok kamar 1. Jadi saya untuk cross check di blok E kamar 1. Pada saat itu saya cross check di blok E kamar 1, saya mendapati saudara Asep duduk persis pas di depan pintu blok E kamar 1. Jadi saudara Saksi melakukan itu sendiri ya? Sendiri. Tadi setelah ketemu dengan Ardian, lari-larinya kemana? Bisa diceritakan? Langsung ke blok E kamar 1. Nah, maksudnya ada memegang sesuatu atau membuat saudara curiga? Curiganya karena ketika dia berhadapan saya itu kayak kaget, kayak seperti kelabakan, langsung putar balik. Kemudian si saudara samperin Ardian. Ya, saya panggil-panggil dia tidak menjawab dan dia terus untuk jalan. Jadi sampai ketemu si apa tadi? Asep. Asep di blok E kamar 1, dia duduk di depan pintu. Habis itu saya untuk ngecek di kamar itu, saya tanya, kok kamu duduk di depan pintu? Tempat tidurmu di mana? Jadi Asep Ardian satu sel kan? Satu kamar. Satu kamar. Siap. Satu kamar ya. Waktu saudara menghampiri Asep lagi duduk, Ardian ada? Ada, Asep. Ardian nggak ada. Asep masih apa? Asep. Ya Asep sama siapa sendiri kan atau? Ada teman-teman kamar. Ada di antara teman-temannya itu di antara terdakwa ini atau? Cuma saudara Ardian, teman kamar. Oke, itu apa yang dilakukan setelah ketemu Asep? Setelah ketemu sama Asep, saya tanya, tempat tidurmu di mana? Beliau menunjukkan tempat tidur saya di situ. Oke, coba tunjukkan. Ketika dia melangkah ke tempat tidurnya, di tempat tidur itu dia ada melihat 2 bungkus rokok Surya. Bentar, dia melihat, maksudnya saudara yang melihat atau? Ardian yang melihat. Ardian yang melihat. Nah, ketika itu dia berbicara, ini kok sampah, kok dibuang di sini, ya kan?
buang. Kata si Adia. Asep. 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 Siap. Nah, timbullah kecurigaan saya bilang jangan dibuang. Jangan dibuang. Setelah itu saya periksa di dalam kotak bungkus rokok Surya itu ada 12 paket Ada 12 paket. serbuk Jadi putih. Jadi yang katanya tadi buang-buang katanya. Siap. Ternyata yang mau dibuang itu adalah yang berisi Serbuk putih. serbuk putih. Siap. Dalam bungkus rokok katanya. Rokok Surya. Di mana? Di kasur dia. Di bawah kasur, di atas kasur? Di atas. Di kasur ya. Kasur siapa? Saudara Asep. Asep. Terus? Nah, setelah itu saya buka, ternyata ada barang tersebut. Langsung saya tanyakan. Yang mana tadi? 12 ya? 12 paket. Asep.